Ini adalah kisah seekor lebah bulan Aku sudah lahir. yang jatuh ke bumi. Mari kita lihat bagaimana dia mendapat teman-teman hebat, menemukan keluarga, Halo? dan menjalani banyak petualangan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan hari ini. Rumah yang sempurna. Kamu harus memperhatikan dan belajar sebanyak mungkin agar bisa menjadi lebah yang produktif. Aku selalu memperhatikan. Ada lomba terbang. Halo. Kamu lebah ya? Benar, Aku adalah mimpi. enggak mungkin. Mimpi ada pasti dua aja. Terus aku apa? Mana tahu. Pergi sana. Aku lagi belajar jadi lebah. Menurutmu, aku bisa belajar jadi lebah juga nggak? Ya bisa aja sih. Bujuk. Makasih. Ini enak banget. Ya naklah. Orang kamu habisin. Ya kan aku ngikutin kamu jadi lebah. Kita harus ngumpulin nektar. Bukan malah habisin. Aku udah kumpulin dari pagi. Tapi malah habis sama kamu. Maafin aku ya. Namanya lagi belajar. Gak apa-apa. Tapi kalau kamu gak mau ikut ngumpulin. Ya udah nih. Sekarang aku jadi lebah kan? Emang dari mana lebahmu ketika kayak kamu? Jari bulan. Aku lahir di sana terus aku jatuh. Dan sekarang aku di sini. Oh, jadi kamu lebah bulan ya? Oke, terus rumahmu di mana? Apa itu? Emang harus punya ya? Ya iyalah. Nanti pas hujan turun kamu ke pasahan lo? Ya kan bahasa air aja. Halo. Lagi ngapain? Wede, biasalah. Oh, kamu udah ketemu sama mimpiku ya? Dia bukan mimpi tahu. Dia lebah dari bulan dan dia butuh rumah. Kalau begitu ayo, aku akan membantumu. Ayo. Oh, tunggu. Aku mau ikut dengan kalian. Wibi, sudah selesai. Belum selesai. Coba lihat deh rumah yang bagus ini. Menurutku sih ini terlalu kecil buatku. Udah, ambil aja sebelum keduluan yang lain. Ya, udah ada yang punya. Lihat semuanya itu. Bagus sih. Tapi aku nggak tahu. Mereka sempurna. Mending kita cari yang lain deh. Ada banyak tempat di sekitar sini. Kakiku rasanya kayak mau copot nih. Sudah dapat rumah belum? Belum. Jangan repot-repot mengatur. Tidak ada orang di rumah. Ya. Serius, aku rasa kakiku bisa copot nih. Terus kamu harus apa? Itu cuma ungkapan saja. Hai kata Moni. Aku dapat rumah buatmu. Wibi menemukan rumah buatku. Kalian duluan saja. Aku yakin rumahnya sempurna. Aneh, Koelan. Tadi aku tinggalin di sini. Wibi, kayaknya ada yang ngebuatin rumah ini deh. Ini pas buat kamu. Nggak ada penghuninya kok. Kamu nggak lihat papanya? Wah. Ternyata ada penghuninya. Lari. Sekarang ada apa lagi? Rumah-rumah pertama kabur. Ada yang sudah menempatinya. Rumah yang berusaha terlalu menakutkan. Gimana kalian dapat rumah di sini? Enggak tahu. Aku udah punya rumah sejak dulu. Aku nggak harus mencarinya. Aku tahu harus ngapain. Kita bangun rumah aja. Apa? Gimana caranya? Jalanin aja deh. Saat ketiga sekawan itu Kita mulai mulai bekerja, dari sini. mereka sadar gotong royong membuat pekerjaan jadi ringan. Ditambah sedikit Ini bisa kreativitas diletakkan dan di sini. tekad, semua tugas Harus jadi ganti mudah. paku yang kencang. Tidak lama, rumah yang mereka inginkan sudah berdiri sempurna. Wah sempurna. Terima kasih ya. Ini rumah kecil terindah yang pernah kulihat. Tentu saja, karena kita membuatnya sendiri. Wibi, di mana kamu? Aku pulang duluan ya, teman-teman. Makasih udah ikut bantuin ya. Lebih baik belajar gotong royong. Jaja. Jaja. Mungkin aku memang tidak pandai jadi lebah, tapi kurasa aku teman yang baik. Aku juga pulang ya, soalnya udah capek. Sampai ketemu besok. Jaja. Jaja. Akhirnya, aku punya rumah sendiri. Kapan nih hujannya kan berhenti? Kami cuma pergi sebentar.
Kami hanya ingin memastikan bibimu tidak terbawa arus badai ini. Semangatlah, anak-anak. Carilah kegiatan. Coba main catur atau semacamnya ya. Kita sudah main catur selama 2 minggu. Andai saja kita bisa main di luar. Ingat betapa besarnya matahari itu. Dan kuning. Dan hangatnya. Aku rindu matahari. Hei, aku tahu. Karena matahari sudah lama menghilang. Kalau begitu, kita buat matahari sendiri saja. Kenapa? Matahari ya kabur? Aku tak tahu tentang kamu, tapi kakiku sudah basah kuyup. Bayangkan saja kita sedang berjemur di pantai. Rasakan angin tropisnya, menenangkan. Hei, apa itu? Anak-anak nakal itu mencari matahari dan menyembunyikannya di balkon mereka. Tidak, itu tidak mungkin. Ayo kita selidiki. Itu matahari buatan sendiri. Aku juga ingin membuat satu. Ya sudah, ayo kita bikin satu. Jalan! Sepertinya rusak. Bunga matahari tidak berguna. Benar, aku sama sekali tidak merasa hangat. Begini saja, ayo kita lanjut rencana ini. Oke. Upsi, kembali sini. Tangkap masa kalian. Matahari itu milik kami. Maaf, sekarang milik kami. Ini bagus. Ini sehangat matahari asli. Menurutku ini matahari kita. Dan kita akan mengambilnya kembali. Tidak, ini sangat terang dan hangat. Aku baru saja mulai berjemur. Matahari tadi besar sekali. Dan kuning. Dan hangat. Dan sekarang hilang. Lihat, teman-teman. Lihat ke atas ini. Itu matahari yang asli. Sekarang ada cukup kehangatan dan cahaya untuk semua orang karena matahari yang asli telah kembali. Dan berkat usaha anak-anak, sekarang bahkan Padigens bisa merasakan sinar matahari di bawah tanah. Kamu lihat yang itu. Di mana? Kenapa aku terus melewatkannya? Tunggu sebentar. Di sana. Wow, mereka di mana-mana. Ada satu di sana. Mereka menerangi langit malam. Kemudian jatuh ke bumi. Menurutmu kenapa mereka begitu? Mungkin mereka bayi-bayi yang bersaja lahir. Aha. Mungkin kau benar. Mereka terlalu kecil untuk bertahan di atas sana. Ya, aku penasaran yang terjadi saat mereka mendarat. Mulsi. Bayi-bayi bintang itu sendirian. Mereka butuh bantuan. Ayo, kita harus mencari mereka. Kita akan bawa mereka pulang. Benar. Mereka bisa tinggal bersama kita sampai dewasa.
Lihat, Munzi. Kau lihat mereka bersinar di dekat sungai kecil itu. Bagaimana cara kita dekati mereka? Aku tahu lokasi perahu. Hati-hati. Tetap di sebelah kanan. Munzi, daya lebih cepat. Kanan. Aku melakukannya. Skip. Tapi kita bergerak ke arah yang salah. Terus deh, Munzi. Oh, skip. Ada batu. Hampir saja. Tunggu. Bagaimana dengan bayi-bayi bintang kita? Mungkin mereka sudah pergi semua. Skip, sebelah sini. Ke sini. Munzi, di mana kau? Di sana rupanya. Munzi, kau menemukannya. Bayi-bayi bintang menari untuk kita. Ayo. Mereka kunang-kunang Skip. Apa itu? Skip, itu bintang kita. Ayo. Nenek. Munzi, dari mana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu. Sendirian di malam hari. Tidak baik. Kami ingin selamatkan bayi-bayi bintang itu. Semua bintang itu tampak bisa kau genggam di tanganmu. Sebenarnya mereka sangat mirip dengan matahari. Bintang terbuat dari gas-gas ringan, terutama hidrogen dan helium. Tapi bintang jatuh sebenarnya bukan bintang sama sekali. Mereka yang kita sebut meteor. Batu-batu dari luar angkasa. Mereka memanas saat terbang meluncur di langit. Mereka jadi sangat panas sampai bersinar saat terbang menembus atmosfer bumi. Kadang kita bisa lihat bandar meteor terbang melintasi langit secara bersamaan. Seperti yang Munzi dan Skip lihat malam ini. Ini namanya hujan meteor. Sumber pemandangan yang sangat menakjubkan. Kembang api dari luar angkasa. Luar biasa. Meteor-meteor itu keren. Meskipun begitu, Skip dan Munzi punya bintang-bintang mereka sendiri, teman-teman mereka. Dan bintang-bintang ini bahkan bisa mereka peluk. Munzi, lihat ini. Apa yang kalian lakukan? Anak-anak, Batu-batu itu jatuh di kepalaku saat aku sedang tertidur. Kami tidak sengaja, Lizzie. Maafkan kami. Kami sedang bermain. Kalian bermain hati-hati dengan Buginan. Dia akan akhiri permainan lain kali. Siapa Bugiman? Apa dia bisa datang dan membuat kita berhenti main? Ayolah Munzi, aku bahkan belum pernah dengar soal Bugiman. Aku tidak tahu yang dia bicarakan. Ayo pergi. Waktunya kelas olahraga harian kita. Tunggu, ada yang tahu Munya kemana? Di mana dia? Oh tidak. Nenek. Jenderal. Kami dalam perjalanan kerja. Kami akan pulang larut. Skip. Lizzie benar. Hantu Bugiman itu nyata. Aku rasa dia datang dan membawa Munya pergi. Oh tidak. Ayo kembalikan beritahu Lizzie. Kemana mereka? Kita sebaiknya cari tahu. Kami harus bertemu denganmu. Ini penting. Ayo apa? Maaf Lizzie, tapi aku punya masalah besar.
Sepertinya yang Bugiman mengambil boneka kesayanganku. Beritahu kami di mana dia tinggal agar kami bisa pergi dan mengambilnya. Aku sama sekali tak tahu di mana Bugiman tinggal. Anak-anak harus berkelakuan baik. Baliklah, Rizi. Mereka takut dengan bugimen. Hari ini jadi makin seru. Ayo manfaatkan ini. Baiklah. Dia sangat besar dan punya cakar dan gigi yang besar. Menakutkan. Aha. Dan biru. Dan dia membawa mainan. Hah? Siapa yang bawa mainan? bercengeng. Kau tidak tahu. Hanya bugiman yang mencuri mainan anak-anak. Berarti dia yang mengambil munyaku. Katakan, bagaimana cara menemukannya? Aku bisa buat kesepakatan dengannya. Aku akan bilang padanya aku akan selalu jadi anak baik kalau dia mengembalikanmunya. Dia tidak peduli soal itu. Dia hanya mau permen. Aha. Dia suka permen. Tunggu dulu teman-teman. Bisakah setidaknya beritahu aku di mana dia tinggal? Baiklah, ini yang harus kau lakukan. Kalau kau mau bugiman kembalikan mainanmu, kau harus berikan sesuatu yang dia inginkan. Tinggalkan saja semangkuk besar permen di bawah pohon di dalam dan tutupi dengan di dalam. Besok paginya permen akan hilang, tapi mainanmu akan ada di tempatnya. Munzi, apa kau mau menginap? Hari sudah mulai gelap. Aku tak mau sendirian kau Bugiman datang. Aku tak mau bertemu langsung dengannya. Ayo lakukan itu. Ide yang bagus. Jadi kita tidak akan takut. Aku penasaran apakah daunnya terlalu besar. Mungkin dia tak bisa melihat permennya. Aku agak takut. Kalau dia sebesar itu, mungkin dia masih lapar dan makan kita. Munzi dan Skip, Kenapa kalian berdua belum tidur? syukurlah. Kami terlalu takut Bugiman sampai tak bisa Dan tidur. apa itu bukiman? Dia monster yang mengambil mainan anak-anak. Dia datang dan mengambil munyaku. Aku janji padamu tidak ada yang namanya Bugiman. Akulah yang mengambilnya. Aku ingin perbaiki telinganya sebelum lepas. Maaf sudah buat kalian takut. Tunggu sebentar. Kami baru saja tinggalkan semangkuk besar permen untuk Bugiman. Itu aneh. Upsi dan Pupsi yang menyuruh kita melakukannya. Oh begitu. Saatnya memberi mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Begitu kan? Terima kasih sarapannya nenek ini. Aku sangat tidak, kita tak perlu khawatirkan Bugiman. Bagus untuk kalian berdua. Sayang sekali tidak begitu untuk Wopsi dan Popsi. Kalau kalian terus tipu anak-anak ini, aku akan ambil semua permen kalian. Tiba siapa? Sepertinya bugiman itu memang nyata. Dan sejak saat itu, Munzi dan Skip tak perlu takut lagi pada bugiman. Tapi Opsi dan Popsi, ya? Satu kumang bercerita pada aku pagi ini. Kemarin, dia tersesat di hutan dan tak tahu cara pulang ke rumah. Dia ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat ada yang meninggalkan jejak panah untuknya. Anehnya, dia tak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tahu-tahu, hal seperti itu juga pernah terjadi padaku. Aku sering merayun dan talinya putus. Aku bingung harus apa, jadi aku mencari Wibi. Saat kami kembali, seseorang telah perbaiki ayunannya. Kami bertanya, namun tak ada yang tahu siapa yang perbaiki. Ini semacam misteri. Sangat menyenangkan. Penolong rahasia. Ya, mungkin dia Benar, karena mereka memang aja. Menurutku kita harus cari tahu siapa penolong misterius ini. Kau benar. Itu ide bagus. Hei, teba teman-teman. Si penolong rahasia sudah kembali. Dia baru saja perbaiki skuter Popsi. Upsi, kau menghalangi. Ya, kami tak bisa lihat apa-apa. Menyebalkan. Tolong aku. Aku belum pernah merasa sesakit ini. Aku mungkin tak akan bisa jalan lagi. Keluarlah. Tidak berhasil. Dia tidak muncul. Ya, kita tahu sesuatu. Dia tahu kalau kau berpura-pura. Wibi benar, teman-teman. Dia memang tahu. Berarti artinya. Si penolong rahasia itu salah satu dari kita. Kalau begitu aku tahu siapa orangnya. Itu Munzi. Lihat dia. Tentu saja, itu Monsi. Doti, bukan aku. Sumpah. Bagus sekali. Hooray! Ayo bersuara untuk Monzi. Seharusnya kita sudah tahu dari dulu kalau itu dia. Hore! Ayolah teman-teman, hentikan. Bukan aku penolongnya. Skip bilang padaku.
aku penolong rahasianya. Iya, Monsi! Kau yang terhebat. Luar biasa. Munzi, kami baru saja dengar. Ternyata kau. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi ada kesalahan. Itu dia pahlawan kita. Kerja bagus anakku. Aku tak tahu bagaimana kau kumpulkan semua madu itu sendirian. Astaga, aku butuh seharian penuh untuk melakukannya. Kalian salah orang. Dia memang selalu rendah hati. Bagus sekali, Monzi. Tidak apa-apa. Kau tak perlu merahasiakannya. Beri tepuk tangan untuk Monsi. Hah? Tidak. Dengarkan. Dia berkata jujur. Tidak mungkin Monsi orangnya. Pasti orang lain. Si penolong rahasia masih berkeliaran. Dia benar. Jembatannya sudah diperbaiki. Di atas sungai kecil. Monzi dari tadi bersamamu. Dia kan? Ya? Iya. Siapapun dia, aku yakin dia tahu kita berterima kasih. Dia suka membantu. Jadi biarkan saja. Kita semua menang. Ya ampun, anak itu benar. Kita tidak perlu tahu siapa dia. Kurasa begitu. Biarkan saja dia. Ya, terima kasih sudah membantu kami. Panas sekali. Aku tak sabar untuk berenang. Akulah ulat super terhebat di dunia. Tidak. Jelas akulah ulat supreme terhebat. Tidak mungkin. Aku. Jangan berani-berani menjulurkan lidahmu padaku. Kembali. Hei, sepertinya mereka lupa mengambil ini. Zara jadi penolong rahasia. Tuan Dickens tak bisa temukan kacamata barunya. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak pernah menduga kau itu mereka. Tidak pernah aku duga. Apa sebaiknya kita beritahu mereka kalau kita tahu? Tapi aku rasa itulah intinya. Si penolong rahasia harus tetap rahasia. Benar kan? Monzi dan Skip memutuskan untuk tidak beritahu yang lain tentang yang mereka ketahui. Dan Upsi dan Popsi terus diam-diam membantu dunia. Satu perbuatan baik setiap kalinya. Hasilnya bagus juga. Stinger pasti senang. Tuan Dickens. Jembatan kami runtuh. Hah? Kami butuh bantuanmu. Kita seperti seniman sungguhan. Aha, tapi gambarku akan lebih bagus. Kita lihat saja nanti. Anak-anak, untung aku bertemu kalian. Selamat siang. Selamat siang juga. Aku membuat kacamata ini untuk Stinger, tapi semut-semut bilang kalau jembatan mereka di atas sungai roboh. Dan mereka butuh bantuanku. Bisakah kalian temui Jenderal Stinger dan berikan kacamatanya? Baiklah. Terima kasih sudah membantuku. Hei, beraninya kau meniru gambarku? Aku tidak meniru. Kau yang meniru aku. Kau meniru. Kerjakan sendiri. Upsi. Tuan Dickens bilang kalian bawa kacamata Jenderal Stinger karena aku mau pulang. Biar aku bawakan. Kita harus perbaiki dulu. Tidak ada waktu. Monzi hampir sampai. Ayo kita ulur waktu. Upsi, apa kalian main peta umpet? Kami tak sempat main-main. Kami menjaga pipa ini. Aku di sisi ini dan Pupsi di sisi itu. Kita bisa pinjam kota perkakas dari Tuan Dickens. Kenapa kalian menjaga pipa ini? Tindakan pengamanan. Bagaimana kalau ada yang melangkah ke dalam dan terjebak selamanya? Apa yang akan kau lakukan? Tunggu saja kacamata. Kami akan memperbaikimu. Boleh aku minta kacamatanya? Kacamatanya. Tentu saja. Minta izin Pupsi untuk menambilnya. Upsi, bolehkah aku ambil kacamata untuk Jenderal Stinger? Aku yakin dia tak mendengarmu. Munzi sedang menuju ke sana. Apa kau butuh perkakas? Aku pinjam dari Tuan Dickens. Ya, berikan aku palu dan paku-pakunya. Ya, bagus sekali. Upsi, bolehkah aku ambil kacamata Jenderal Stinger yang dititipkan Tuan Dickens? Tentu saja boleh. Bukannya Upsi sudah berikan. Dia menyuruhku untuk minta izin darimu. Aku izinkan. Terima kasih, Upsi. Upsi sudah izinkan aku ambil kacamatanya. Bagus sekali. Sekarang tunjukkan padaku. Dia baru saja bilang kalau dia izinkan. Mengatakan sesuatu itu berbeda. Memberikan izin secara tertulis adalah hal lain lagi. Mungkin dia memberimu izin berguling-guling atau melompat-lompat seperti kelinci. Secara tertulis, tidak masalah. Tapi aku tak punya pensil. Upsi mengambilnya. Pensil? Tentu saja aku punya, tapi tumpul. Dan Popsi ambil rautan pensilnya. Minta pensilnya, Kopsi. Biar aku rencingkan. Aku tidak punya pensil. Pakai spidol saja. Dan mana yang merah? Kau harus pakai warna merah.
Yang merah, aku punya 3. Yang mana yang kau mau? Bagaimana mungkin aku runcingkan Spider Munzi? Oh, kembali dia minta pensil pada Utsi. Munzi, ambil ini. Bagaimana dengan isinya? Lupakan, kita teman, kan Munzi. Hati-hati. Aneh sekali. Apa tuh di Gens yang membuat ini? Mungkin ini desain baru. Baiklah, aku akan mencobanya. Ya ampun. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi sepertinya kacamatamu tidak. Dari mana Salem? Selotip dan paku-paku ini. Kacamatanya masih bagus aku berikan kepada ulat. Terima kasih ulat-ulat. Sekarang aku tahu siapa yang membuat semua perbaikan kreatif ini. Dengan bimbingan Tuan Dickens, ulat-ulat harus membuat kacamata baru untuk generasinya. Percobaan pertama tidak berhasil, tapi yang kelima. Ini dia. Jauh lebih baik. Hai Munzi. Munzi. Hei Skip, kau mau kemana? Mendaki, mau ikut. Pasti seru. Cuacanya buruk sekali. Ayo jalan-jalan besok kalau badainya sudah reda. Kau terlalu lembek. Tinggal saja di rumah kalau mau. Aku akan pergi sendiri. Skip, Hey Skip, tunggu sebentar. aku tidak mengerti. Kemarin kau tidak mau keluar dan main bola bersama, dan hari ini kau malah mau mendaki. Aku hanya mencoba untuk memperkuat tekadku. Mengatasi kesulitan membuatmu menderita. Menurutku kita sudah terlalu lama duduk diam. Aku ingin melihat dunia. Apa? Aku ingin melihat dunia. Ayo, Jangan pergi. Badainya berbahaya. dasar penakut. Aku akan pergi sendiri. Aku tak akan membiarkanmu pergi sendirian. Ini keren sekali. Kita seperti penjelajah. Siapa? Penjelajah. Pengembara. Kau tahu kau dulu tak pernah suka dengan ide berpergian. Sekarang tidak begitu. Awas, ada dahan pohon. Berhenti. Maafkan aku, Munzi. Ini semua salahku. Ini semua karena besok aku harus Kau seharusnya apa? suntik full. Jadi ini alasanmu, Ando. Skip. Sepertinya Skip jadi sakit. Dia sakit? Ya, aku harus menyuntiknya. Suntikan. Tuan Dickens, Skip benar-benar takut suntikan dan jarum. Itu sebabnya dia pergi mendaki sejak awal. Jadi bagaimana? Kenapa tidak suntikan padaku dulu saja? Aku akan tunjukkan pada Skip kalau suntikan tidak terlalu sakit dan dia akan berhenti khawatir. Aku hampir tidak merasakannya. Sekarang giliranmu, Skip. Memang akan sedikit perih, Haruskah aku? tapi kau tak akan merasa sakit. Selamat tinggal kuman dan penyakit. Kau akan segera sehat kembali. Oh, tidak sakit sama sekali. Jangan kau tunda-tunda lagi. Jangan coba-coba sembunyi temanku. Aku tidak bersembunyi. Ayo kita semua divaksin. Kita akan sehat pada akhirnya. Tapi aku sudah disuntik. Tentu saja, suntikan mungkin akan sedikit perih.
tapi tidak sesakit yang dibayangkan anak-anak. Rasa takut membuatnya lebih buruk dari yang sebenarnya. Vaksinasi membantumu tetap sehat. Jadi kau bisa bernyanyi lagu gembira bersama Skip, Munzi, dan teman-teman mereka. Ini saranku untukmu di atas sana. Untukmu. Untuk tetap bugar dan banyak bermain. Jangan jadi orang yang penakut. Ayo suntik vaksinmu. Jangan takut. Semuanya ayo disuntik. Jangan takut. Datanglah. Bosan sekali. Bagaimana kalau kita berbagi rahasia? Seperti apa? Semua orang bisa berbagi apa yang benar-benar mereka inginkan saat ini. Aku berharap hujannya berhenti. Kita tidak bisa keluar dan bermain. Dan aku berharap. Aku tak akan pernah ngantuk. Jadi kita bisa bermain sepanjang malam. Dan aku ingin terbang. Lebih tinggi dari. Katakan Wibi, apa-apamu? Aku berharap bisa lakukan sesuatu yang benar-benar hebat dan menakjubkan. Toto seperti selamatkan dunia. Seperti yang dilakukan para pahlawan. Meskipun aku tahu, hal keren seperti itu sangat tidak mungkin terjadi padaku. Bagaimana kalau kita beri dia kesempatan untuk jadi pahlawan? Luigi, jika dalam bahaya dan butuh bantuanmu. Tolong aku. Terima kasih banyak, Wibi. Kalau bukan karenamu, aku pasti masih terjebak di sana. Kau pahlawanku. Kau selamatkan temanmu, Wibi. Tak perlu berterima kasih. Itu bukan apa-apa. Dan kau, Skip, kenapa kau tidak melompat keluar? Lubangnya sangat dangkal. Aku tidak bisa. Hati-hati ya. Aku harus pergi. Baiklah. Itu bukan tantangan yang sebenarnya untuk Wibi. Bagaimana kalau banyak tantangan kecil? Tolong aku. Siapapun, tolong. Munsi butuh bantuan. Aku tenggelam. Baiklah, kita sudah memperbaiki 2 bendungan dari 3. Tinggal 1 lagi. Kita kehabisan kayu, Jenderal. Kita harus mencari lagi di hutan. Bendungannya bisa jebol kapan saja. Aku lihat ramalan cuacanya, dan ramalannya hujan lebat. Ini berbahaya. Ketinggian air akan naik. Kita harus bergegas kalau begitu. Ayo ambil persediaan sebelum hujan turun. Aku sadar saat kau meminta tolong untuk kedua kalinya. Ada yang tidak beres. Kalian bertiga terus saja mendapat masalah. Kami benar-benar ingin mimpi mau jadi kenyataan, Wibi. Kau berharap bisa jadi pahlawan. Aku tak percaya ini. Pahlawan hanya ada di buku komik. Aku tahu itu. Aku bukan bayi. Soal bayi-bayi. Ibuku memintaku mengajak anak-anaknya untuk melihat bendungan di sungai. Mau ikut dengan kami? Tentu saja. Bendungan itu menahan air ketika sungai meluap. Ini melindungi lembah kita dari banjir. Keduanya besar sekali. Kayu-kayu ini terpasang rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa melewati sisi bendungan. Sebenarnya, ada beberapa celah di sini. Dan airnya merembas masuk. Kakek Tuan Weber dan Tuan Higgins pergi ke hutan. Apa yang harus kita lakukan? Ini bukan masalah besar. Kita harus tutup celah-celah ini. Aku akan ambil lilin. Itu penyekat yang bagus. Butuh bantuan? Tidak, kau tak bisa berbuat banyak. Hanya aku yang bisa menangani lilin. Tolong antar anak-anak pulang. Baiklah, kita selesai. Oh, lihat awan-awan gelap itu. Badai akan datang. Ayo cepat. Petir jatuhkan pohon ini. Jalannya terhalang. Kita harus memutar jalan. Sepertinya sudah selesai. Apa kalian percaya? Seseorang telah menutup semua celahnya. Dan semuanya tertutup dengan lilin. Dan aku bisa lihat lilinnya masih baru. Itu benar-benar tak bisa dipercaya. Jika air merembes, kita pasti sudah kebanjiran. Seseorang sudah membuat persiapan tepat waktu. Aku penasaran siapa penyelamat misterius ini. Beginilah bagaimana si kecil Wibi melakukan sesuatu yang sangat heroik. Dan selamatkan dunia tanpa dia sadari.
Wapsi, Katakan padaku. apa kau suka panen rumput? Ya, Berarti kau rumput sih. Oh, kau di sini. Skip kau suka kue pastry. Tentu saja. Kalau begitu kau skip pastry. Kau skip pastry. oh, strawberry. Kau memanggilku strawberry. Apa kau sudah gila? Aku bukan oski pastry ataupun strawberry. Aku skip sih selalu pertama. Selalu pertama katamu. Menurutku tidak. Aku dan saudaraku selalu menjadi yang pertama. Benar kan, Puksi? Tentu saja. Ayo cari tahu, siapa yang pertama sampai ke puncak bukit itu? Dapat gelarnya. Aku yang pertama. Kau ambil jalan pintas. Itu bukan yang kita sepakati. Oh, aku datang. Bagaimana kalau kita balapan ke tempat nasi kura-kura? Aku ikut. Tuan Dickens, aku siap. Monzi, angkat dia. Aku mengerti. Tahun ini berat badanku turun sangat banyak. Aku yang pertama. Tidak, kami duluan. Halo. Sedang apa kalian? Halo. Besok ulang tahun Tina Kura-Kura dan Tuan Dickens akan membuatnya melayang di udara. Benar sekali. Aku sudah memimpikannya sejak aku masih kecil. Aku melayang di udara, ringan bagi guru. Di dalam terowongan angin yang luar biasa ini. Tuan Dickens yang merancang dan membuatnya. Lihat ini. Keren sekali. Aku mau jadi yang pertama. Kau tak boleh yang pertama skip. Puksi dan aku yang akan duluan. Yang pertama Tina Kura-Kura. Dorongannya belum dikalibrasi. Aku masih perlu sesuaikan tekanan uteranya besok. Kami yang akan pertama mencoba terowongannya. Kita lihat saja nanti. Dasar pecunda. Aku yang akan terbang, bukan kalian. Kau tak bisa hentikan kami. Sayang sekali, kalian tak bisa datang ke pesta ulang tahun Tina Kura-Kura. Jangan terbang bersama di terowongan angin. Itu karena Skip selalu bilang dia yang pertama. Aku dan saudaraku yang Tidak pertama. harus jadi yang pertama setiap saat. Jadilah yang pertama dalam berbuat baik. Menurutmu Skip dan Lolat-Lolat berhenti bersaing dan cari tahu siapa yang pertama? Tentu tidak, tapi sejak saat itu mereka bersaing dalam melakukan perbuatan baik. Pekaman ini semua carbik sekali. Kemana perginya? Oh, lihat ke atas. Apa itu Skip? Munzi, itu roti lapis milikku. Kenapa bisa ada di sini? Kau pasti lapar. Mungkin saja. Ayo latihan gerakanmu.
lucu, Doti. Gerakanmu kelihatan keren. Oh, aku tahu. Ini namanya tarian obeng. Atau tarian syukruk. Tapi aku suka sekali berputar-putar. Untuk pertunjukannya, aku akan pakai rok dengan lampu terang dan... Monzi, kau dapat kehormatan mewakili hutan kita. Semua orang berharap kau tampil dengan baik dan kau melakukan tarian obeng. Kau harus belajar tarian modern. Katanya tren terbaru adalah tarian robot. Tapi aku tak mau menari robak. Tapi kau mau menang kontes ini, kan? Kalau begitu kau tak punya pilihan lain, Monzi. Biar kau tunjukkan gerakannya. Aku tak suka tarian robot ini. Tapi yang penting, yang lain suka. Bolehkah aku menari untukmu setelah pertunjukan? Aku ingin berputar-putar skip. Tentu saja boleh. Aku bahkan bawa rokku. Perhatian para peserta. Giliranmu naik panggung begitu kumbang-kumbang dari hutan sebelah selesai menari. Cepat ke belakang panggung. 1, 2. Yang ini di sini, yang ini di sini. Baik, mana tarian robotnya? Teman-teman, aku kehilangan rekamannya. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Entah hilang di mana. Lalu bagaimana aku bisa menari? Dan akhirnya, peserta terakhir akan menutup pertunjukan. Mari sambut penari dari hutan kita sendiri. Munzi. Sudah periksa kantong bekamu, Skip? Aku sudah periksa di mana-mana. Buka tedainya. Ayo Skip, putar rekamannya. Penonton sudah menunggu. Kita pasti juara pertama untuk tarian terburuk. Apa kau sadar betapa sunyinya saat aku selesai tampil? Rekamannya. Aku taruh di sini untuk menandai padang rumput ini. Karena di sini banyak stroberi liar. Jadi aku menggunakannya sebagai penanda. Apa kalian mau terima hadiah untuk penampilan tari terbaik? Penampilan terbaik. Tentu saja. Tarianmu sangat unik dan semua orang menyukainya. Bagaimana bisa terjadi? Munzi menampilkan tarian kesukaannya berkali-kali setelah kontes itu. Semua orang sangat senang. Tidak masalah kalau tariannya ketinggalan zaman. Yang penting adalah semangat dan kegembiraan yang Munzi berikan dalam tariannya. Kakek dan nenek sangat rapi di sini. Ya, aku dan Eni sedang merayakan hari jadi pertama kami. Apa itu hari jadi? Itu saat kau rayakan angka bagus dan bulat. Bulat? Angka bulat misalnya 10 tahun atau 100 atau 200. Aku mengerti. Angka tahunnya berakhir dengan angka 0. 0 itu bulat dan tanggarnya juga bulat. Benar sekali. Kita rayakan hari jadi dalam skala lebih besar. Lebih seru dari ulang tahun dan tahun baru. Betul sekali. Ada hadiah dan makanan enak, serta berbagai macam hiburan. Tentu saja lebih keren. Apa kau mengerti? Kita harus adakan pesta untuk kita sendiri. Hai Skip dan Wibi, di sini kalian rupanya. Ayo ikut aku. Ada apa, Munzi? Hari ini hari jadi Wupsi dan Pupsi. Kita harus hias padang rumput dan siapkan kado-kadonya. Aku akan siapkan musiknya. Aku akan ambil gramofon dan piringan hitamku. Ayo ke padang rumput. Salam untuk kalian semua. Terima kasih sudah datang. Opsi dan aku dengan bangga mengumumkan. Hari ini kita rayakan hari istimewa. Selama 10 hari penuh kami hanya makan bunga dan durian kuning. Alasan yang bodoh.
Mohon perhatian. Kami mengundang semua untuk hadir di hari jadi kami malam ini di Padang Rumput Agung. Jangan lupa bawa kado. Lagi? Aku akan bantang pai untuk pesta nanti. Dan kita harus siapkan hadiah. Sulit percaya perayaan hari jadi mereka. Malam ini kita rayakan angka yang lebih bulat lagi. Penantian panjang telah berakhir. Dengan bangga kami umumkan penyebabnya. Tepat 100. 100 strawberry yang sudah kami makan sampai hari ini. Pada kesempatan bahagia ini, kami ingin rayakan bersama kalian. Hai kalian, datanglah ke acara kami. Biar ku tebak. Perayaan hari jadi bodoh untuk ke-20 kalinya. Tebakanmu salah. Kali ini kami benar-benar punya tanggal yang bulat. Lalu apa? Percobaan kriminalitas kami untuk menjadi kupu-kupu. Kalian harus datang. Kau akan menikmatinya. Sepertinya kita harus datang. Tidak mungkin. Aku lelah dengan kebodohan mereka yang terus-terusan. Tidak ada yang datang, Bupsi. Sayang sekali. Kita akan tetap menjadi kupu-kupu. Masuk ke meriam. Pupsi kalian di mana? Selamat atas. Ya, kalian beruntung. Ini dia. Kurasa mereka akan baik-baik saja. Dia ke sana. Lihat tohonnya. Oh, lihat dari sarang. Apa isinya? Tunjukkan pada kami apa itu. Wah, ini luar biasa. Ada sebuah catatan. Kami tinggalkan catatan tertulis dan gambar ini untuk keturunan kami. Sebagai pengingat hari saat kami tiba di hutan ini. Dan mendirikan pemukiman di padang rumput. Ada tanggal di bagian bawah. Sungguh mengejutkan. Hari ini tepat 100 tahun sejak desa kita didirikan. Oh, hari jadi. Dan ini asli. Dan bermakna untuk semua. Dan padang rumput selalu siap untuk perayaan apapun yang kalian inginkan. Betapa beruntungnya aku sudah membuat taruhanku tadi pagi. Harus selalu ada ruang untuk bersenang-senang dan rayakan sesuatu dalam hidup kita. Hari jadi adalah perayaan besar untuk jumlah tahun yang bulat. Ini sangat penting bagi semua orang yang mengambil bagian dalam acara ini. Joti, hai. Oh, hai. Selamat pagi. Skip, lihat. Injak kan? Ya, bagus juga. Tapi kenapa kamu mematik semua daun dari pohon-pohon ini? Enggak kok. Aku menemukannya tergeletak di sini. Tambah lagi biar dapat banyak. Ayo. Ya, kita bakal kenyang banget. Jadi, kalian pelakunya. Kenapa kalian ini? Dasar perusak. Kita tidak memetiknya. Daunnya jatuh dengan sendirinya. Jatuh. Kamu dengar itu? Apa itu? Ini tidak bagus. Pohon ini sakit. Dasar dokter-dokter pohon. Apa yang lucu? Kemarin hujan seharian, dan pohon melang ini masuk angin. Buku ini punya informasi soal masuk angin. Mari kita lihat. Terapi bekam, cara membuat pohon hangat dan nyaman. Dan, oh, banyak madu. Dengarannya bagus. Ayo pergi. Kamu mau minggat ya? Tidak. Kami akan membantu pohon yang masuk angin ini. Mubatin pohon. Obat yang menjijikan? Huek. Komres, bekam, semuanya terdengar menjijikan sekali. Sini biar aku bantuin. Jangan mendekat.
membungkus rapat dan hangat. Jika keadaannya bisa membaik. Tapi kamu belum memberinya pengobatan yang paling penting. Pengobatan apa yang kalian bicarakan? Linda bisa jadi pengobatan yang bagus. Apakah itu akan berguna? Oh, tentu saja. Kurasa kita harus minta bantuan Linda untuk pohonnya. Opsi itu gampang sekali. Dan sekarang waktunya makan yang enak-enak. Doningan madu sangat enak. Hei, ada apa ini? Cocok sekali untukmu. Menyebalkan. Ayolah. Kalian menghina kegunaan medisku. Pergi sana. Kalian menipu kami. Linda tidak bisa mengobati pohon yang sakit. Kalian hajangan kami pergi supaya bisa menghabiskan madunya. Maafkan kami, teman-teman. Kenapa kalian marah sekali? Teman-teman, kami ini dokter pohon. Dan mereka merusak semua obat kami. Tolong bantu kami. Kami benar-benar minta maaf. Tolong lepaskan mangkuk-mangkuk ini. Jangan bantu, mereka pantas mendapatkannya. Pikirkan tentang pohon malang itu. Soal itu, kenapa kalian berpikir pohon itu sakit? Semua daunnya berguguran. Skip dan Doti. Pohonnya tidak sakit, justru sangat sehat. Ini beralam musim gugur saja. Ketika musim gugur tiba, daun-daun berubah kuning dan merah lalu berguguran. Aku baru saja melajarinya sendiri. Daun-daun di pohon akan kembali pada akhirnya. Tak lama lagi, musim semi akan membawa daun-daun hijau yang baru dan cerah untuk kembali menutupi dahan-dahan pohon. Iya, anak-anak.